Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Bukan Perempuan Biasa di Net TV bersama saya Redi Astaghfirullah, dan tentunya hari ini narasumber kita Ibu Fitri. Nah tadi Ibu Fitri nih saya sudah membacakan penghargaan beberapa penghargaan seperti itu dan juga project dan masih banyak yang lainnya. Mungkin bisa diceritakan ringkas-ringkas setiap penghargaan dan pencapaiannya itu kapan, seperti apa, dan di mana, boleh ke pemirsa. Jadi gini Pak Sahril, jadi saya banyak menjadi pembicara di luar negeri itu karena saya tidak tahu ya, mungkin karena pencapaian yang selama ini saya lakukan. Tapi kan pastinya itu terkait dengan semua yang telah saya jalani sebelumnya. Jadi karena pandemi 2020, saya ingat sekali terakhir saya itu mewakili Indonesia untuk strengthening workshop untuk local government di bidang Sustainable Development Goals, itu tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, kalau kita menelisik atau mendedah tujuan pembangunan berkelanjutan itu sendiri kan ada 17 tujuan begitu. Sehingga saya menjadi salah satu orang yang terpilih untuk ke situ, ikut di Nepal itu. Kemudian yang paling outstanding bagi saya sebenarnya adalah ketika saya menjadi fellow di Korea Selatan. Korea Selatan juga. Di Korea Selatan untuk persoalan hak asasi manusia. Jadi pada tahun 2019 sebelum saya ke Nepal. Jadi hanya ada beberapa orang yang terpilih dari Indonesia dan saya mewakili Sulawesi Selatan pada waktu itu. Kalau di Sovei dengan Bakti itu funded by Bank Dunia. Jadi harus ada satu laki-laki dan satu perempuan, kemudian kita diseleksi, ya yang terpilih saya gitu ya untuk mewakili Sulawesi Selatan gitu. Nah, sebenarnya semua yang saya alami, semua yang pencapaian itu pasti tidak lepas dari apa yang pernah saya lakukan ataupun apa yang pernah saya kontribusikan dalam sebuah pekerjaan. Begitu ya. Jadi terutama misalnya saya pernah menjadi tim nasional untuk pendokumentasian best practices seluruh Indonesia. Jadi saya pada waktu itu betul-betul belajar bagaimana melihat pemerintahan itu meng-create sebuah program yang menjadi inovasinya, gitu ya, menjadi inovasinya. Saya ingat sekali pada waktu itu saya berhasil membuat Kota Kendari mendapatkan 8 miliar untuk insentif pembangunan, dan itu nggak semua orang bisa bekerja. Jadi saya pengen tepuk tangan sebelumnya deh. Terima kasih sebelumnya. Tetapi sebenarnya di balik semua itu saya mungkin belajar banyak ya dari pencapaian itu. Jadi bagi saya ketika Anda percaya bahwa Anda akan berhasil, Anda harus menjalani jalan-jalan kerikil itu. Gitu. We have to believe that we can fly. Yes, harus bisa percaya itu. Betul. Saya sendiri mengalami yang namanya naik turun dari sisi karir ya. Jadi ada saatnya ya kalau bicara masalah kerja, masalah pekerjaan, masalah kantor pasti ada masalahnya, gitu ya. Pasti ada masalahnya. Jadi saya sendiri mengalami itu, gimana orang-orang di kantor melihat saya, gimana orang lain melihat pencapaian saya, begitu ya. Betul. Tapi saya berpikir dan saya berprinsip bahwa no one can stop you. Tidak ada yang bisa menghentikan kamu selama kamu itu maju dengan kemampuanmu sendiri. Betul. Ya, saya kira begitu. Nah, kalau yang lain nih ada saya juga dengar baca ada yang di Kamboja juga, ada yang di Singapura juga. Itu dalam rangka apa tuh? Kalau di Kamboja itu saya diminta sebagai pembicara masih dalam tema Sustainable Development Goal. Jadi saya diminta untuk men-sharing sebenarnya bagaimana saya melatih 8 provinsi untuk melihat kesinambungan kinerja mereka dengan tujuan-tujuan pembangunan global. Karena 8 provinsi itu tidak mudah bagi saya, ya bagi saya itu tidak mudah gitu. Jadi memang betul-betul saya belajar menjadi instruktur pelatihan mulai dari bawah, bagaimana memfasilitasi orang, gimana bicara depan umum, bagaimana menghadapi orang yang lebih pintar dari Anda. Begitu, itu satu tantangan bagi saya sebenarnya. Jadi apa yang saya capai, kemudian apa yang Pak Sahril baca, apa yang Pak Sahril lihat itu bagi saya sih sebenarnya ya biasa saja. Memang
that's the way it is. Ya. Jadi itulah jalannya gitu. Ya, tahan dulu. Kita akan break sejenak. Siap. Pemirsa setia Net TV dimanapun Anda berada, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Stay tune. Anda kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa di Net TV Sosial, masih bersama saya Redi Astari dan tentunya narasumber hari ini Ibu Fitri. Masih semangat ya Bu Fitri? Masih ya? semangat. Nah, kalau kita berbicara tentang SDGs ya, Sustainable Development Goals, yang memang istilahnya ini sudah merupakan komitmen dunia ya, bukan lagi tingkat kota, kabupaten, kecamatan, tapi ini sudah tingkat dunia. Nah, bagaimana sih sebetulnya perempuan bisa turut andil dalam pembangunan seperti ini, dimulai dari tingkat lokal hingga tingkat global seperti itu Bu Fitri? Iya, Gimana baik. tuh? Kalau kita berbicara tentang gimana perempuan mengambil bagian, saya pikir akan berbeda perspektifnya ketika kita berada di negara berkembang ataupun negara maju. Karena saya beberapa kali misalnya belajar di short course di negara-negara maju, itu akan berbeda perspektifnya. Tetapi untuk situasi Indonesia misalnya, atau untuk Sulawesi Selatan, saya pikir secara sejarah kita sangat didukung untuk maju. Secara agama, secara ini kita sangat didukung untuk maju. Perempuan sangat didukung untuk maju. Saya sendiri sebagai ibu rumah tangga itu tidak melupakan keinginan saya untuk berorganisasi ya, karena saya berpikir bahwa dari organisasi saya bisa mengenal banyak orang, bisa memiliki banyak jaringan, bisa menimba ilmu dari banyak orang. Jadi misalnya saya pernah aktif di organisasi kepemudaan, kemudian di lembaga LTNU juga begitu. Jadi semuanya bagi saya adalah proses yang, kalau saya mau bilang, jangan diam. Dulu saya juga menjadi seorang pengisi opini di 2 surat kabar di Kota Makassar gitu ya. Jadi saya bilang saya memulainya dari hal-hal dari saya sendiri gitu, sehingga kalau pencapaiannya sampai sekarang adalah mampu ke luar negeri secara gratis gitu ya, dibiayai gitu ya. Saya bilang bahwa kesempatan itu semuanya apa ya bahasanya, saya rebut gitu, merebut tapi tidak, merebut tapi tidak mengambil haknya orang gitu, direbut dalam artian yang elit gitu, yang bagus karena kemampuan, saya pikir begitu ya. Jadi bagi saya kalau berbicara seberapa besar perempuan bisa mengambil peran, harus bisa dan harus digenjot. Memang kalau saya pikir, saya sebagai seorang ibu nggak bisa diam di rumah. Saya bukan orang yang tipikal orang yang diam di rumah, tidak produktif dan sebagainya. Semasa pandemi saya belajar dari Bank Pembangunan Asia itu tidak membolehkan kami travel. Jadi kami WFH, 100% WFH. Jadi anak-anak saya juga SFH. Jadi di situ saya belajar bahwa agak blank juga saya awalnya gitu ya, karena tidak pernah tidak pernah diperhadapkan dengan situasi harus bekerja di rumah. Tiba-tiba pandemi, saya harus bekerja di rumah, tetapi saya memulai bagus nih, pasti bagus nih. Tidak ada yang tidak bagus dalam hidup saya gitu ya. Dan akhirnya saya menjalani bekerja dari rumah sambil mengasuh anak gitu, anak-anak memastikan pelajarannya juga terpenuhi begitu ya, tapi sambil saya bekerja di rumah. Jadi saya pikir kesempatan itu kita rebut, kita ciptakan dan harus kita pegang. Kalau Anda punya cita-cita, sekali lagi saya bilang, kejar, rebut begitu, dengan cara-cara yang elit, dengan cara-cara yang elegan, tidak menjatuhkan orang, tidak mengambil posisinya orang begitu ya, tapi dengan apa? Dengan kemampuan. Saya pikir kemampuan itu didapat dengan apa? Ya belajar, kita mau belajar gitu. Ketahanan kita untuk belajar itu teruji. Ya kalau kata Imam Syafi'i, kalau kamu tidak tahan belajar, maka kamu harus tahan parahnya kebodohan. Begitu kan ya. Jadi agak susah bagi saya memberikan rumusan formulasi khusus bagaimana sebenarnya. Tapi sebenarnya yang saya mau bilang,
rebut kesempatan rebut kesempatan itu, cari jaringan seluas-luasnya, itu yang akan membuat Anda kaya, begitu. Betul. Nah, ini kita berbicara tentang potensi SDGs. Kita masuk ke suka duka nih sebagai seorang perempuan yang ternyata juga ibu rumah tangga, Iya, kemudian banyak sekali aktivitas di luar sana. Ya, itu suka dukanya seperti apa? Pak Sahril, ada satu rahasia yang mungkin Bapak tidak baca. Saya adalah seorang ibu dari 2 anak berkebutuhan khusus, gitu. Sehingga struggle-nya itu minta ampun. Ya, struggle-nya minta ampun. Saya harus bekerja, suami bekerja, tapi saya tidak boleh melupakan anak-anak, gitu. Anak-anak yang dukanya banyak, tapi sukanya lebih banyak. Jadi bagi saya itu akan sangat berimbang. Sehingga dukanya adalah ketika saya merasa lelah, letih, jenuh, kadang-kadang sangat jenuh dengan pekerjaan, dan saya mau minta, aduh saya nggak, sudah nih selesai, saya nggak mau bekerja, begitu kita ya, simpan ada rasa dulu. jenuh. Ini semakin menarik ya, semakin kesini semakin menarik. Kita simpan dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa, hanya di Net TV Sulsel.